Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kenalkan, nama saya Izzati Nufus Nurrahman dengan nomor NIM 0604012082. Hari ini kita akan belajar bab fikih mengenai toharoh. Sebagai tugas pemenuhan UAS mata kuliah ICT pembelajaran yang diampu oleh Bapak Aulia Ridwan. Sebelum memasuki penjelasan mengenai bab toharoh, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan bersuci di dalam hukum Islam. Kedudukan bersuci di dalam hukum Islam termasuk amalan yang harus dilaksanakan. Sebab salah satu syarat sah dalam sholat adalah suci dari hadas dan najis. Hukum toharoh adalah wajib, sebagaimana telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, yang artinya, "Hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki." Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Memasuki pembahasan. Yang pertama, pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersih. Tohuro, tuhran, dan toharotan, artinya yaitu suci dari kotoran dan najis. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah mengerjakan sesuatu yang dengannya kita boleh mengerjakan sholat, wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Menurut syarok, toharoh adalah suci dari hadas atau najis dengan cara yang telah ditentukan oleh syarok atau menghilangkan najis yang dapat dilakukan dengan mandi dan tayamum. Pembahasan yang kedua yaitu tata cara toharoh. Menurut mazhab Abu Hanifah, najis dapat dihilangkan dengan benda cair yang dapat menghilangkan najis. Juga dapat dihilangkan dengan benda-benda padat. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i hanya membolehkan kita membersihkan najis hanya dengan air, bahwa tidak dapat menghilangkan najis melainkan dengan air. Telapak sepatu yang terkena najis harus dibersihkan dengan air. Dan najis yang mengenai tanah pun juga harus dibersihkan dengan air dengan cara menuangkan air ke atasnya. Ini adalah macam-macam toharoh. Macam-macam toharoh terbagi menjadi dua. Ada toharoh maknawiyah, yang kedua adalah toharoh hissiyah. Yang pertama, toharoh maknawiyah merupakan bersuci secara rohani dengan membersihkan segala penyakit hati seperti riya, iri, dengki, atau hal lainnya. Perlu kita ketahui bahwa sebelum melakukan toharoh hissiyah, orangnya harus lebih dulu toharoh maknawiyah, karena sesungguhnya bersuci harus dalam keadaan bersih dan dari sifat syirik. Yang kedua yaitu toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis maupun hadas kecil dan besar. Untuk membersihkan najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta bertayamum bila dalam kondisi tidak ada air. Alat yang digunakan untuk bersuci terdiri dari air, debu, dan batu atau benda padat lainnya seperti daun atau tisu yang bukan berasal dari najis atau kotoran. Benda padat tersebut digunakan khususnya ketika tidak ada air. Namun jika ada air yang bisa digunakan bersuci, maka disunahkan untuk lebih dahulu menggunakan air. Tapi tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci. Jenis-jenis air untuk toharoh. Jenis air untuk toharoh juga memang tidak sembarangan, karena harus yang turun dari langit atau keluar dari bumi, serta belum pernah dipakai bersuci. Antara lain jenis air untuk toharoh yaitu yang pertama, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, dan air telaga. Memasuki pada pembahasan yang terakhir yaitu hikmah toharoh. Adapun beberapa hikmah tentang mengetahui toharoh ialah sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan semua bau busuk yang menjadikan tidak nyaman. Yang kedua, supaya tubuh segar dan jiwa bersemangat. Yang ketiga, mensucikan diri dari hadas dan najis. Untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas,
dan najis ketika hendak melakukan suatu ibadah. Dengan bersih badan dan pakaiannya, seseorang tampak cerah dan enak dilihat oleh orang lain karena Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kesucian dan kebersihan. Nah, sudah selesai semua pembahasan mengenai bab toharo ini. Berakhirlah juga pertemuan kita di dalam kelas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.